Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Bersyukur pagi ini kita boleh kembali bertemu di dalam ibadah walaupun hanya secara virtual. Karena pada beberapa hari yang lalu Bapak Gembala menyampaikan bahwa mulai tanggal 20 Februari ini kita akan kembali melakukan ibadah secara online. Saya berharap apa yang disampaikan oleh Bapak Gembala tidak mengurangi sukacita kita di dalam beribadah. Karena mungkin memang kita seharusnya kembali beribadah bersama-sama dengan seluruh keluarga. Untuk sesaat saja sampai nanti semua dinyatakan kembali baik-baik saja. Dan kita boleh kembali bertemu lagi dalam ibadah dalam gedung. Puji Tuhan, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, buat anugerah dan kasih sayang-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Kalau hingga saat ini kami boleh ada Tuhan, semuanya hanya karena kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Kami percaya bahwa penyertaan dan perlindungan Tuhan, itulah adalah yang menjadi utama dalam hidup kami. Kami juga percaya bahwa Tuhan merancangkan masa depan yang indah bagi setiap kami Tuhan, Jemaat GKI Kana. Kami sungguh bersyukur untuk itu semua Tuhan. Biarlah kami boleh menikmati setiap anugerah yang Tuhan limpahkan kepada kami hari demi hari. Sekarang Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu melalui hamba-Mu. Biarlah Engkau memberkati, mengurapi hamba-Mu ini Tuhan, dengan hikmat-Mu sendiri, sehingga hamba-Mu boleh menyampaikan apa yang Tuhan rindukan untuk kami miliki di dalam kehidupan kami. Firman Tuhan yang akan mengubahkan kehidupan kami, firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan bagi kami, firman Tuhan yang akan menolong kami menghidupi hari-hari kami ke depannya. Terima kasih Tuhan, biarlah dalam seluruh kehidupan kami, nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dipermuliakan. Kami menjadi bagian dari orang-orang kudus Tuhan yang sungguh-sungguh boleh merasakan sukacita karena sudah ditebus oleh darah Kristus. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan waktu sebentar kepadamu, kiranya Tuhan sendiri yang beracara, Tuhan berfirman bagi setiap kami melalui hamba-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang percaya katakan, amin. Bapak Ibu Saudara, pagi ini saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan berjudul Find Joy in Our Life. Temukan sukacita dalam hidup kita. Puji Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan dari Filipi pasal 4 ayat 4. Sebuah ayat yang sudah sangat terkenal. Tulisan dari Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Filipi pasal 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Kalau membaca tulisan Rasul Paulus bagi jemaat Filipi ini, mungkin kita berpikir bahwa pada saat menuliskan surat ini, Rasul Paulus sedang berada dalam kondisi terbaik dalam hidupnya. Bisa jadi dia sedang berada di rumahnya yang nyaman, memiliki keluarga yang baik, yang lengkap, pekerjaan dan pelayanan yang baik, dan sebagainya, dan sebagainya. Tetapi sebenarnya kalau kita mempelajari lebih lanjut, surat kepada jemaat di Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia sedang berada dalam penjara di kota Roma. Dan tentunya kita semua paham bahwa kehidupan di dalam penjara bukanlah kehidupan yang nyaman, kehidupan yang enak. Tetapi mengapa Rasul Paulus menuliskan pesan yang terkenal yang menjadi inti dari suratnya kepada jemaat Filipi? Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Situasi dan kondisi yang sedang kita alami tidak bisa menjadi tolak ukur sukacita kita. Sukacita adalah kondisi hati yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Sebagai salah satu buah Roh Kudus, sukacita akan nampak dan terekspresikan dengan jelas justru ketika kita berada dalam kondisi yang paling tidak baik menurut dunia.
Terkadang banyak orang menilai bahwa uang, ketenaran, kesuksesan, hubungan yang baik dengan seseorang yang kita kasihi, kesehatan yang prima adalah kunci dari sukacita, kedamaian, dan kepuasan dalam hidup kita. Itu sebabnya banyak manusia mengejarnya, mencari uang, mencari ketenaran, mencari kesuksesan, dan mencoba menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Tetapi terkadang kita melihat bahwa hal-hal yang terjadi dalam hidup kita tidak selalu berjalan seperti yang kita pikirkan. Uang tidak bisa memberikan kita kedamaian. Hubungan baik tidak memberikan kita sukacita. Hal-hal yang ada di sekeliling kita seringkali menjadi gagal memuaskan kita. Bahkan relasi yang terdekat bisa membawa kekacauan yang terbesar. Begitu sering hal-hal yang begitu dirundukkan untuk keinginan yang baik itu, sukacita, damai sejahtera, kepuasan, kelihatannya jauh di luar jangkauan kita. Kita membutuhkan sesuatu yang lebih besar daripada yang bisa kita dapatkan sendiri. Kita memerlukan sesuatu di luar diri kita, sesuatu yang lebih kuat, sesuatu yang aman, yang bisa menjadi dasar pengharapan kita. Tapi saya beritahu bahwa ini sebenarnya bukan sesuatu. Ini adalah seseorang, satu pribadi. Dia adalah Yesus. Yesuslah sumber sukacita, sumber pengharapan kita. Ada banyak hal tentang Yesus yang mungkin tidak kita sadari. Dia adalah pencipta kita, dia penopang hidup kita, dia sumber dari segala yang baik. Dan yang penting di dalam hadiratnya ada sukacita berlimpah-limpah. Kita akan baca Mazmur 16 ayat 11. Mazmur pasal 16 ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Dan di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Hanya di hadapan Tuhan kita akan mendapatkan sukacita berlimpah-limpah. Semakin kita mengenal Yesus, semakin kita akan mendapatkan sukacita, kedamaian, dan kepuasan dalam hidup kita. Mempelajari surat Filipi yang ditulis oleh Rasul Paulus membantu kita untuk memahami bagaimana mengenal Yesus lebih dalam akan membuat perbedaan yang besar. Surat Filipi adalah sebuah undangan untuk memiliki sukacita. Ditulis oleh Rasul Paulus yang sedang dipenjara kepada orang-orang percaya di gereja mula-mula di Filipi. Sepanjang suratnya, ia terus-menerus menuliskan bersukacitalah. Sukacita yang bagaimana? Sukacita yang tidak tergoyahkan, kedamaian yang pasti, ada pengharapan yang berlimpah-limpah. Kira-kira dari mana Rasul Paulus mendapatkan kekayaan yang begitu mendalam di tengah-tengah situasi yang begitu buruk? Apa sumbernya? Bagaimana ia mempelajari rahasia dari perasaan puas? Apa yang membedakan sukacita Rasul Paulus dengan sukacita yang diberikan oleh dunia ini? Ada setidaknya 4 hal yang membuat Rasul Paulus tetap bersukacita di dalam keadaannya. Keadaan yang mungkin bagi banyak orang sesuatu yang gak nyaman, gak enak. Tapi Rasul Paulus seolah-olah mampu mengatasi semuanya. Yang pertama, Rasul Paulus telah mengalami karunia yang menyelamatkan. Kalau kita mengingat kembali ke permulaan pelayanan Paulus, ketika Allah meletakkan dasar bagi sukacitanya itu. Allah bukan hanya mengubah hati Paulus, namun juga mengkhususkannya sebagai rasul, memberinya panggilan otoritas di dalam jemaat, dan di kemudian hari mendapat hak istimewa untuk menuliskan banyak surat di dalam kitab suci. Allah campur tangan dan mengubah hidup Paulus, menempatkan dirinya dalam perjalanan untuk membagikan kabar baik tentang Yesus
kepada orang-orang bukan Yahudi. Allah sedang menyiapkan sebuah pelayanan bagi Paulus dan menyiapkan Paulus untuk melayani. Kalau kita ingat, Paulus berubah total dari awalnya penganiaya menjadi pengkhotbah, lalu menjadi orang yang teraniaya. Mungkin kita semua tidak mengalami peristiwa seperti Paulus ketika kita mengenal Tuhan. Setiap kita punya kisah sendiri-sendiri yang menjadi mujizat dalam hidup kita. Bagaimana caranya Tuhan menyelamatkan hidup kita. Bagi kita yang sedari kecil sudah menjadi Kristen, tentu berbeda ceritanya dengan banyak orang lain yang Tuhan panggil menjadi milik Kristus ketika mereka sudah dewasa. Ada bagian-bagian di mana seseorang harus menderita banyak hal karena dia mengenal Tuhan. Tetapi setiap kisah keselamatan itu mewujudkan panggilan Allah kepada kita semua dengan cara yang ajaib. Apapun cara yang Dia kerjakan dalam hidup kita, kabar baiknya adalah Allah sudah memilih kita untuk menjadi bagian dari orang-orang kudusnya. Sesuatu yang menjadi dasar sukacita Paulus yang berikutnya. Yang kedua, kalau kita membaca di dalam Filipi pasal yang ke-1, ayat yang pertama, kita membaca bahwa surat ini dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Di dalam bagian ini Paulus menyebut dirinya sebagai seorang hamba Kristus Yesus. Dan dia sedang menulis kepada orang-orang kudus di dalam Kristus Yesus. Kalau kita perhatikan, pemilihan kata Paulus di sini penting. Paulus sedang membuat satu perbedaan kecil. Paulus tidak menyebut dirinya hamba Allah atau hamba Tuhan. Dia berkata bahwa dia adalah hamba Kristus Yesus. Dalam hal ini Paulus menyamakan Yesus Kristus dengan Tuhan. Hal seperti ini mungkin bukan berita baru bagi kita, tapi ini penting dari sudut pandang sejarah gereja, bahwa ternyata Paulus itu percaya kalau Yesus dan Tuhan itu sama. Paulus percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Pemahaman bahwa Yesus adalah Tuhan bukanlah sebuah cerita rakyat yang berkembang ratusan tahun setelah kematiannya, kebangkitannya, ketika orang-orang melupakan siapa Yesus sebenarnya. Mereka yang mengikuti Yesus dan mengenal secara pribadi, percaya bahwa Yesus adalah sepenuhnya Tuhan dan sepenuhnya manusia. Kemudian kita memperhatikan juga bahwa Paulus menyebut jemaat di Filipi sebagai orang-orang kudus. Paulus tidak menyebut orang-orang di Filipi adalah para pendosa atau orang-orang berdosa. Tidak. Paulus menuliskan bahwa jemaat di Filipi adalah orang-orang kudus. Itu juga yang menjadi sumber sukacita kita, seperti Rasul Paulus rasakan. Begitu Allah menyelamatkan kita, menempatkan kita menjadi bagian dari keluarga Allah, kita dianggap sebagai orang-orang kudus, bukan para pendosa. Menjadi orang kudus bukan berarti bahwa kita sudah sempurna. Tetapi itulah identitas kita. Identitas kita itu bukan serta-merta menjadikan kita terbebas dari perlawanan terhadap dosa. Kita masih akan membuat kesalahan-kesalahan dalam hidup kita. Tetapi ada perbedaan besar antara menjadi orang kudus
yang sedang bergumul melawan dosa dan menjadi pendosa yang berusaha menjadi orang kudus. Gitu ya. Jadi ada perbedaan yang besar antara menjadi orang kudus yang bergumul melawan dosa dan menjadi pendosa yang berusaha menjadi orang kudus. Tidak ada seorang pun yang bisa membebaskan dirinya dari kehidupannya yang penuh dosa dan dengan kekuatannya sendiri menjadi orang kudus. Tidak akan ada seorang pun yang mampu. Tetapi kasih karunia Allah menempatkan kita menjadi orang kudus yang dikasihi Allah. Mungkin ada beberapa di antara kita yang tidak merasa demikian. Tapi sesungguhnya identitas kita tidak berubah. Karena iman di dalam Yesus, kita diangkat menjadi anak Allah. Dan kita adalah bagian dari keluarganya. Itulah alasan kedua dari Rasul Paulus. Mengapa dia bersukacita dan meminta jemaat Filipi dan kita semua untuk juga bersukacita. Di dalam segala hal, di dalam segala keadaan, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Dalam keadaannya yang di penjara, tentu saja Paulus harus dirantai. Mungkin Paulus harus disesah. Paulus harus dihajar. Tetapi Paulus bersukacita. Apa yang membawa sukacita ke dalam hatinya selama dia mengalami penderitaan yang mengerikan dan situasi yang tidak adil? Paulus memahami bahwa keselamatan rohani yang dia miliki tidak akan pernah bisa diambil daripadanya. Ketika segalanya menjadi gelap seolah-olah tiada harapan, keselamatan yang dia miliki membawakan sukacita bagi dia. Sekali lagi kitab Filipi mengajak kita untuk menuju kehidupan yang bersukacita. Sukacita yang bersandar kepada sesuatu yang lebih kokoh dari apapun di bumi ini. Sukacita kita bersandar di dalam Yesus, pada hidupnya yang sempurna, pada kematiannya yang penuh pengorbanan, pada kebangkitannya yang ajaib, pada kehidupannya setelah kebangkitan, di mana dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu juga tempat yang sedang kita rindukan hari-hari ini. Kita percaya bahwa kita pun akan menuju ke sana. Dan itulah alasan mengapa kita bersukacita. Sekali lagi, sekalipun kita membuat kesalahan dan masih harus bergumul dengan dosa, jika kita berada dalam Kristus, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Kita punya sumber sukacita abadi yang menjadi milik kita. Yesus mengingatkan para pengikutnya bahwa dasar dari sukacita mereka bukanlah pelayanan yang sukses, bukanlah kehidupan yang penuh dengan harta benda, emas dan perak. Bukan, tetapi fakta bahwa Allah sudah menyediakan hidup kekal bagi kita. Keselamatan adalah karunia terbesar yang bisa kita terima. Dan inilah Injil atau kabar baik itu. Di dalam budaya Yunani Romawi, istilah Injil itu sering digunakan oleh kaisar setelah terjadi suatu peperangan yang berhasil mereka menangkan. Kaisar akan mengirimkan utusannya untuk mendahului seluruh pasukan perang, menyatakan kabar baik kemenangan itu terlebih dahulu, bahkan ketika seluruh pasukan belum tiba di negerinya. Sama seperti itu, Rasul Paulus membagikan kabar baik dari Allah ini kepada jemaat di Filipi dan kepada kita semua. Dia sedang berbicara sebagai seorang utusan dari kemenangan surgawi, bahwa kita sudah beroleh kemenangan. Kemenangan yang sejati. Kemenangan yang sudah diberikan oleh Yesus kepada kita. Dan itu adalah sukacita kita. Itu adalah alasan mengapa kita harus bersukacita. Yang berikutnya, yang keempat.
Mengapa Rasul Paulus mengajak jemaat Filipi dan kita semua bersukacita? Karena Yesus menginginkan sukacita kita. Kita akan baca Yohanes pasal 15. Yohanes pasal 15 ayat 11. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Jadi Tuhan Yesus sendiri menginginkan kita bersukacita. Sukacita yang bagaimana? Sukacita Kristus yang ada di dalam kita. Dan sukacita kita menjadi penuh. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, sukacita kita sekali lagi tidak diwarnai oleh apapun yang terjadi dalam hidup kita. Walaupun mungkin ada hal-hal yang meresahkan kita, ada hal-hal yang sedang mengganggu kehidupan kita. Tapi percayalah bahwa Allah Roh Kudus mengerjakan sukacita dengan sempurna. Dan Allah Roh Kudus itu membuat sukacita kita menjadi penuh. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sendiri sepanjang kehidupannya di bumi dan sepanjang hari-hari selanjutnya di dalam kehidupan kita mengerjakan sukacita yang luar biasa. Kalau Bapak Ibu Saudara pelajari apa yang terjadi di dalam Kisah Rasul pasal 16, mungkin sejalan dengan apa yang sedang dialami Paulus. Paulus dan Silas juga pernah mengalami sukacita ketika mereka berada di penjara. Di Filipi kali ini, kepala penjara Filipi, judul perikop di Kisah Para Rasul 16 ayat 19 ayat 40 sampai dengan 40. Ketika mereka berada di dalam penjara, Alkitab mencatat bahwa mereka ditempatkan di penjara yang paling dalam, paling tengah. Kaki mereka dibelenggu dengan pasungan yang kuat. Tetapi Paulus dan Silas pada saat itu menyanyikan puji-pujian bagi Allah. Dan itu mendatangkan sukacita bagi hidup mereka. Orang-orang lain mendengarkan mereka. Dan apa yang mereka lakukan, sukacita di dalam penjara itu sanggup melepaskan mereka dari setiap belenggu yang sedang terjadi dalam hidup mereka. Paulus tahu bahwa Yesus sangat menginginkan sukacita ini. Yesus memperhatikan sukacita kita. Yesus tidak berharap kita hanya punya sedikit kebahagiaan. Dia ingin kita memiliki sukacita yang penuh, meluap, melimpah. Dan sukacita itu penting bagi Yesus. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, bukan hal-hal yang terjadi di sekitar kita yang mampu membuat kita bersukacita. Tetapi Kristus Yesus sendiri yang mampu menyempurnakan sukacita kita. Ada begitu banyak hal yang dapat kita rayakan ketika kita hidup di dalam Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, di bawah kuasa Kristus, kemenangan sudah pasti menjadi milik kita. Mungkin kita menghadapi kesukaran, pergumulan, sakit penyakit, penderitaan, pencobaan. Tapi yakinlah kita akan menang pada akhirnya. Segalanya akan menjadi baik. Dan satu hari kita akan pulang bertemu dengan kekasih jiwa kita. Kita akan hidup tenang untuk selama-lamanya. Sampai di sini renungan firman Tuhan saya. Tapi sebelum saya mengakhirinya, saya rindu menyaksikan
bahwa ketika saya mempersiapkan renungan ini, saya sedang menjalani isolasi mandiri di rumah. Setelah mengalami kondisi tubuh yang kurang enak beberapa hari sebelumnya, saya menjalani swab antigen di kantor pada hari Senin lalu. Hasilnya negatif. Bersyukur tentu saja. Tapi sampai pada hari Selasanya saya berangkat ke kantor, saya tidak merasa lebih baik secara kondisi badan. Saya minta untuk menjalani swab PCR dan lewat itu saya dinyatakan positif COVID-19. Saya harus pulang ke rumah dan menjalani isolasi mandiri. Tetapi perlu saya sampaikan bahwa ketika saya mendengar berita itu, tidak sedikit pun ada ruang di hati saya untuk menjadi sedih atau takut. Ketika keluarga berkata, dari mana kira-kira tertular, dari mana? Saya cuma berkata bahwa ya memang ini waktunya. Dari mana tidaklah penting buat saya. Tapi yang saya tahu sekarang, saya sedang terpapar COVID-19. Saya tetap mengucap syukur, saya tetap berdoa, saya tetap berusaha untuk bersukacita. Tidak mudah. Banyak orang menyampaikan bahwa oke, begini begitu, makan vitamin, makan obat, makan yang banyak, minum yang banyak, olahraga dan sebagainya dan sebagainya. Tapi saya tetap berusaha untuk menjalani hari-hari dengan penuh sukacita. Walaupun ada banyak kisah yang juga saya dengar mengenai orang-orang yang terpapar. Meyakini penyertaan dan pertolongan Tuhan membuat saya bisa tetap kuat. Dan puji Tuhan, selama 10 hari berada terus di rumah, Tuhan menyatakan mujizat yang luar biasa. Keluarga kecil saya, semuanya tetap dalam keadaan sehat. Merekalah yang mendukung saya selama proses isolasi mandiri hingga saat ini. Dan baru sore ini, saya melihat status di Peduli Lindungi yang tadinya hitam sudah menjadi hijau. Puji Tuhan. Saya tetap percaya bahwa tidak ada yang kebetulan terjadi dalam hidup saya maupun hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Setiap hal yang terjadi dalam hidup kita, semuanya sudah Tuhan rencanakan. Kalau Tuhan mengizinkan saya mengalami paparan COVID-19, mengalami pemulihan, maka Tuhan berharap saya bisa membagikan sukacita ini juga kepada setiap orang yang mungkin saat ini sedang mengalami hal yang sama. Atau mungkin bukan karena sakit penyakit, tetapi karena pergumulan-pergumulan pribadi yang tidak dapat Bapak Ibu sampaikan kepada saya atau kepada orang lain atau kepada gembala saudara sekalipun. Tetapi percayalah bahwa sukacita yang dari Tuhan, itulah kekuatan kita. Dan seharusnya lah kita tidak mengarahkan hati kita kepada kebahagiaan-kebahagiaan semu, melebihi perhatian dan fokus kita kepada kekayaan sorgawi yang dapat kita temukan di dalam Kristus. Tuhan memberkati kita. Jadilah orang-orang kudus Tuhan yang dipenuhi dengan sukacita. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, kami percaya bahwa seharusnya lah kami bersukacita di dalam Tuhan. Bukan karena kami kaya, bukan karena kami mampu, bukan karena kami tampan atau cantik, bukan karena kami cakap, tetapi karena Engkau sudah memberikan
keselamatan kepada kami. Engkau menjadikan kami bagian dari orang-orang kudus-Mu Tuhan. Engkau memberikan kepada kami kemenangan yang sejati di dalam segala persoalan hidup kami. Dan satu hal yang kami sangat syukuri, ternyata Tuhan Yesus memperhatikan sukacita kami. Engkau merindukan kami memiliki sukacita yang penuh Tuhan. Sukacita yang melimpah, sukacita yang meluap dari dalam hati kami. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Dan kami percaya sukacita yang dari Tuhan, itulah kekuatan kami. Terima kasih Bapa di sorga, biarlah kami selalu mengarahkan pandangan mata kami kepada Tuhan, sumber sukacita kami. Sehingga tidak ada seorang pun yang bisa merampas sukacita itu dari kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, Tuhan mengaruniakan kesehatan, kekuatan, imun tubuh yang kuat kepada setiap jemaat GKI Kana. Kami semua berada di dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan yang sempurna. Kami percaya Tuhan bahwa hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan hidup karena melihat. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan segenap kebijakan Tuhan yang sedang diatur oleh pemerintah negeri kami, pemerintah kota kami untuk menyelesaikan urusan COVID-19 Tuhan, baik di negeri Indonesia maupun di kota kami Surabaya. Kami berdoa biarlah mereka dengan penuh kebijaksanaan menyatakan yang terbaik bagi seluruh masyarakatnya. Terima kasih Bapa, dan kami juga percaya bahwa pandemi ini akan segera berakhir. Kami boleh kembali lagi hidup normal Tuhan, seperti hari-hari sebelumnya. Kami memiliki kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa di sorga untuk setiap orang yang sedang mengalami sakit sekarang. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan memberikan pemulihan, kesembuhan. Tuhan memberikan sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa juga untuk setiap jemaat GKI Kana, mulai dari gembala sidang dan semua yang ada, supaya semuanya beroleh damai sejahtera Tuhan dalam menjalani seluruh kehidupannya. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang begitu mengasihi kami dan bersedia menyerahkan dirinya bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Sampai di sini, Bapak Ibu Saudara, tetap semangat, tetap sehat, tetap kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.